Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai penjualan entok lewat online. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sebagian besar penjualan entok yang saya lakukan itu saya jual lewat online. Jadi saya itu jarang sekali menjual entok itu secara langsung atau secara konvensional ke pedagang-pedagang atau membawa ke pasar. Alasannya apa? Alasannya karena kesibukan saya, terus karena saya itu nggak ada waktu ya. Jadi saya itu lebih suka menjual entok itu lewat online. Di era digital seperti sekarang ini, apapun itu kita bisa menjual lewat online. Dan ada banyak keuntungan yang kita bisa peroleh kalau kita itu menggunakan sistem jual lewat online. Keuntungan yang pertama adalah kalau misal kita itu sibuk, kita ada kerja lain atau apalah, nggak ada waktu, kita itu bisa memanfaatkan penjualan itu lewat online. Kita posting, entah itu di Instagram, atau di Facebook, atau di grup-grup WhatsApp. Pasti nanti akan ada orang yang bertanya, entah itu tanya harga, entah itu tanya lokasinya. Kalau di antara orang-orang yang bertanya itu ada yang cocok dan kesepakatan harga itu sudah deal, biasanya orang itu akan membeli ya, entah itu sistem COD atau sistem kirim, itu biasanya seperti itu. Dan keuntungan yang kita bisa peroleh kalau kita itu menjual dengan sistem online itu adalah jangkauan yang kita bisa bisa peroleh itu luas teman-teman. Enggak hanya di daerah sekitar kita, bisa saja di kota lain atau di kecamatan lain atau di mana-mana tempat lah. Dan untuk keuntungan selanjutnya itu biasanya kita bisa memantau harga ya teman-teman, kalau kita itu sering memanfaatkan media sosial. Kita sebelum kita menjual itu biasanya kita lihat-lihat dulu orang-orang yang menjual entok itu biasanya kisaran harga berapa. Jadi sebelum kita menjual, saran saya itu kita itu amati dulu ya, amati dulu, atau kita bisa DM ke penjual-penjual lain itu. Misal kita mau menjual entok kita ya, kita sendiri itu umur 3 bulan, terus ada orang lain yang posting juga sama, mau menjual entok yang 3 bulan. Kalau kita mau menentukan harga biar nggak terlalu tinggi, biar nggak terlalu rendah, itu kalau saya pribadi ya biasanya itu saya chat orang tersebut. Saya tanyalah, pura-pura beli. Saya tanya, cek harga bos berapa. Nanti kalau dia sudah memberikan harga, ya itu harga kisaran lah. Teman-teman itu bisa gunakan acuan harga tersebut. Jadi nanti itu teman-teman itu menawarkan ke pembeli itu enggak terlalu rendah dan enggak terlalu tinggi. Jadinya ya kita kasih harga rata-rata seperti itu. Jadi keuntungannya itu sebenarnya banyak teman-teman.
Di samping keuntungan-keuntungan yang saya sebutkan tadi, kita itu juga nanti kalau sering menjual lewat online, nanti itu lama kelamaan kita itu juga akan membentuk image brand kalau kita ini peternak ya. Nanti kalau kita itu sering menjual, nanti pasti satu atau dua orang, kalau orang itu butuh walaupun kita tidak posting, pasti akan ada yang bertanya. Karena saya itu beberapa kali sudah mengalami hal seperti itu. Misal ya, saya itu menjual anak entok ya. Karena saya kan sebagian besar memang melakukan sistem pembibitan. Minggu ini saya jual, laku. Minggu depan saya jual lagi, laku lagi. Terus minggu-minggu depannya itu saya nggak menjual. Tapi kalau nanti ada orang yang mencari, biasanya itu akan ada yang DM langsung ke kita. Tanya barang, apakah punya entok umur segini itu biasanya ada, teman-teman. Jadi keuntungan yang kita peroleh itu enggak semata-mata kita menjual entok tersebut, tapi kita itu juga nanti mempunyai mempunyai nama atau dikenal orang. Istilahnya kita itu branding lah. Jadi itulah mengapa saya itu lebih menyarankan ya untuk teman-teman itu menjual lewat online, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman, kalau memang teman-teman itu pintar menjual secara konvensional atau pintar membawa sendiri ke pasar, ada waktu ya, itu malah lebih bagus. Tapi ya seperti ini, kelemahannya itu seperti ini biasa teman-teman. Kelemahannya kalau untuk menjual online itu biasanya yang ditanya pasti lokasinya itu. Kalau terlalu jauh biasanya itu pembeli itu mengajak COD. Kalau sudah COD kan itu pembeli belum melihat barangnya, hanya melihat foto. Nanti kalau kita sudah bawa terus kita ketemuan di suatu tempat, pasti pembeli itu akan mencari celah lah untuk menego harga itu serendah mungkin. Ya biasanya ya yang saya alami, ini kurang gemuk lah bang, kok beda sama di foto. Nah, itu pasti seperti itu teman-teman. Jadi kalau menjual lewat online, usahakan ya, pokoknya usahakan itu kalau bisa pembeli langsung datang ke kandang atau cek kandang lah. Nanti kalau memang dia niat beli ya dibeli, kalau dia niat tidak beli ya nggak masalah, kita bisa silaturahmi lah istilahnya sebagai kawan. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya ya seperti yang saya sebutkan, tapi kelemahannya seperti itu teman-teman. Pokoknya pesan saya itu hindari kalau belum pasti ya. Kalau belum pasti itu, kalau COD pasti dealnya harga segini, pasti nanti sampai di tempat COD atau ya tempat yang kita sepakati, itu biasanya pasti harganya akan, pembelinya maksudnya pasti akan menawar. Walaupun kita sudah berikan harga, pasti dia akan menawar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pengalaman pribadi saya, dan saya itu bukan sering lah, memang hampir semua entok yang saya jual itu menggunakan cara seperti itu. Dan tips-tipsnya juga saya sudah katakan. Kalau misal kita memang belum tahu harga pasarannya berapa ya, kita cari dulu orang yang menjual barang sesuai barang atau sesuai umur di entok yang akan kita jual. Kita DM dulu seperti itu, kisarannya harga berapa, terus kita tawarkan entok kita itu dengan harga rata-rata tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.